Kalau teman-teman nonton videoku tentang beasiswa SCG, teman-teman mungkin tahu bahwa untuk daftar beasiswa tersebut, aku harus membuat sebuah esai. Esai yang akan dibahas kali ini adalah esai yang aku gunakan ketika aku daftar beasiswa SCG Sharing the Dream tingkat SMA. Berarti udah sekitar 6 tahun yang lalu. Dan karena saat itu aku masih dalam proses belajar membuat esai, saat aku baca lagi, ternyata esainya kinda messy, serta banyak kata yang gak sesuai atau cringe. Meskipun begitu, banyaknya kekurangan dalam esaiku itu mengartikan bahwa yang dilihat bukan sempurna atau tidaknya, tapi ide yang tertuang di dalamnya. Tema esai untuk tingkat SMA saat itu adalah Circular Economy, yaitu sistem ekonomi yang bertujuan meminimalkan limbah dan memanfaatkan sumber daya sebaik mungkin. Dengan tema itu, aku membuat esai tentang gimana caraku memanfaatkan limbah yang ada di sekitarku. Anyway, esai yang aku tunjukkan ini nggak aku ubah sama sekali, jadi bener-bener apa adanya yang aku gunakan untuk mendaftar saat itu. Jadi teman-teman akan melihat segala bentuk mungkin kesalahan seperti salah penulisan atau kata yang seharusnya nggak digunakan di esainya. Jadi mari kita lihat. Judul esaiku adalah Lingkunganmu Awal Masa Depanmu. Paragraf pertama coba kita baca. Jangan berbicara tentang bumi jika lingkunganmu masih dipermasalahkan. Permasalahan yang dianggap biasa namun menjadi dampak yang luar biasa nantinya. Kita sering menghiraukan beberapa permasalahan lingkungan yang sekarang ini justru menjadi permasalahan yang besar. Seperti yang sudah banyak orang ketahui, salah satu masalah lingkungan tersebut adalah sampah plastik yang selalu terlihat di sekitar kita. Banyak orang yang menggunakan plastik namun tidak dapat bertanggung jawab setelah memakainya. Mereka hanya berpikir kemudahan dalam memakainya, tapi tidak memikirkan apakah akan mudah juga untuk lingkungan. Selain sampah plastik yang anorganik, sampah organik juga ikut menjadi bagian dari permasalahan lingkungan. Dan saat ini hal tersebut mengancam lingkungan dan kehidupan ke depannya. Jadi di paragraf pertama esaiku ini maksudnya adalah jangan ngomongin terlalu jauh tentang permasalahan global dulu, kalau masalah di sekitar kita aja kita nggak peduli. Terus aku bilang masalah yang ada di lingkungan sekitar kita tuh sering dianggap biasa, padahal kalau terus menumpuk maka dampaknya akan besar. Dan contoh dari masalah tersebut adalah sampah plastik. Banyak yang menggunakan plastik tapi nggak bertanggung jawab setelah memakainya. Orang-orang yang gunain plastik itu cuma memikirkan kemudahannya aja, tapi tidak berpikir juga apakah akan mudah bagi lingkungan. Nah, kalimat awal ini sayangnya cuma opiniku aja, jadi nggak didukung oleh data, atau sebenarnya kan biasanya kalau kita menulis esai itu ada bagian umumnya di awal dulu ya, jadi kurang lebih pernyataan awal esaiku kayak gitu. Di kalimat selanjutnya sebenarnya agak patah sih, yang mana aku mau ngebahas sampah organik, tapi di awal malah ngebahas sampah plastik atau anorganik. Makanya kalimatku jadi yang tadinya ngomongin sampah plastik, tiba-tiba bilang ada juga loh sampah yang berpotensi mengancam lingkungan kita, yaitu sampah organik. Sekarang kita lanjut ke paragraf kedua. Namun, di dalam kondisi yang seperti itu, masih ada hal yang dapat diupayakan untuk mengatasi masalah tersebut. Cara tersebut adalah dengan mengembangkan perilaku sirkular yang lebih dikenal dengan konsep circular economy. Circular economy atau ekonomi sirkular adalah proses perputaran yang membuat sampah-sampah atau segala sesuatu yang ada di lingkungan dapat berputar untuk diolah dan didaur ulang sehingga dapat dimanfaatkan kembali. Ekonomi sirkular menerapkan 3 cara unggulan, yaitu make, use, and return. Make yang berarti produksi atau membuat suatu produk dengan material yang tidak berbahaya untuk lingkungan. Use yang berarti penggunaan atau menggunakan produk yang dibuat secara bertanggung jawab agar tidak merusak lingkungan. Dan return yang berarti kembali atau dikembalikannya suatu produk yang dihasilkan untuk diolah kembali sehingga tidak menjadi sampah lingkungan. Nah, kalau di paragraf pertama aku menjelaskan masalahnya dulu, di paragraf kedua ini aku menuliskan ide atau solusi atas permasalahan tersebut.
Kemudian di paragraf kedua, aku menyebutkan kata circular economy yang merupakan tema dari beasiswa saat itu. Aku menekankan bahwa ternyata konsep tersebut bisa loh mengatasi masalah lingkungan yang ada. Di sini aku sengaja memasukkan temanya ke dalam esaiku karena aku mau panitia melihat bahwa aku juga riset loh tentang beasiswanya. Kita lanjut ke kalimat berikutnya. Dari konsep ekonomi sirkular itulah saya menemukan inovasi untuk membuat sampah yang ada di sekitar saya dapat diolah kembali. Saya sering melihat banyak daun kering yang dibiarkan berserakan di lingkungan. Orang-orang berpikir bahwa daun kering hanyalah sebuah sampah yang hanya bisa dijadikan pupuk organik. Padahal selain dapat dibuat pupuk organik, daun kering juga dapat dijadikan sebuah pintu dan papan komposit. Selain itu, sisa bahan pembuatan makanan seperti ampas sagu juga dapat dijadikan papan serat, di mana papan serat dan papan komposit dapat dijadikan suatu produk seperti meja atau lemari. Jika biasanya pembuatan pintu, meja, dan lemari memanfaatkan kayu-kayu dan menyebabkan jumlah pohon berkurang, maka dengan pemanfaatan daun kering dan ampas sagu, kita dapat mengurangi jumlah penebangan pohon. Setelah menjelaskan sedikit tentang circular economy, aku menuliskan bahwa aku menemukan ide agar sampah daun kering yang ada di sekitarku bisa diolah menjadi pintu dan papan komposit. Sisa material dari proses pembuatan pintu dan papan komposit dapat dijadikan papan serat. Papan komposit dan papan serat yang dibuat dari daun kering tadi bisa dibuat menjadi berbagai produk seperti meja atau lemari. Aku juga menuliskan kalau biasanya pintu, meja, lemari itu dibuat dari kayu yang tentunya diambil dari pohon di hutan. Dengan pemanfaatan daun kering tadi, kita bisa mengurangi jumlah pohon yang ditebang. Kita lanjut baca ya. Lalu ada pula tanaman eceng gondok yang sering menjadi permasalahan di perairan karena menutupi dan mematikan organisme di perairan, dapat diolah menjadi briket yang bahannya dikolaborasikan dengan plastik HDPE yang dimana plastik tersebut menjadi bahan utama dalam pembuatan alat-alat rumah tangga yang biasanya jika sudah rusak maka akan dibuang begitu saja. Kini, plastik HDPE dengan eceng gondok dapat dibuat briket yang dimanfaatkan sebagai bahan untuk menyalakan api yang biasanya digunakan orang-orang luar pada perapiannya untuk menghangatkan tubuh. Kemudian dari beberapa sampah yang mayoritas berada di lingkungan, yaitu daun kering, sampah anorganik, dan plastik HDPE dapat dimanfaatkan untuk membuat sound transmission loss atau disingkat STL. STL adalah sebuah alat untuk meredamkan suara. Selain dengan metode ekonomi sirkular, metode lain yang bisa dilakukan untuk sampah-sampah tersebut adalah praktik end-to-end, yaitu dengan memilah, mengumpulkan, dan memproses ulang. Dengan penerapan cara kerja ekonomi sirkular dan praktek end-to-end, maka sampah-sampah yang ada di lingkungan menjadi terkendali tanpa harus merusak lingkungan. Di bagian ini aku menuliskan masalah lain di sekitarku, yaitu eceng gondok yang biasanya mengganggu perairan. Eceng gondok dengan plastik HDPE dapat diolah menjadi briket. Selain itu, aku juga menyebutkan bahwa sampah yang ada di sekitar seperti daun kering, sampah anorganik, dan plastik HDPE dapat dimanfaatkan untuk membuat alat peredam suara. Kemudian di sini aku menyebutkan kembali circular economy yang kutulis ekonomi sirkular, dan seharusnya aku menuliskan ekonomi sirkular itu sebagai framework ya, bukan metode. Selain itu aku menuliskan kalau ada pendekatan end-to-end, yaitu gimana mengelola sampahnya dari awal sampai akhir. Sekarang kita lanjut ke paragraf penutup. Dari hal-hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kita dapat membuat hal yang tidak berguna di lingkungan menjadi sesuatu yang berguna kembali, bahkan menjadi sebuah peluang untuk memajukan ekonomi. Jika sudah seperti itu, kita dapat memanfaatkan sampah yang ada di lingkungan menjadi sebuah lapangan pekerjaan. Bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Kita mencintai lingkungan dan juga bermanfaat untuk orang-orang. Karena itulah, sebagai generasi penerus yang diharapkan oleh bangsa, kita harus menjaga dan mencintai yang ada di sekitar kita. Bukan hanya orang-orang terdekat, namun juga lingkungan. Karena dari lingkunganlah masa depan kita berawal, dan karena dari diri dan lingkunganlah masa depan kita ditentukan. Semoga lingkungan kita kembali nyaman, dan semoga bumi kita terselamatkan oleh kita orang-orang yang mencintai lingkungan. Penutupnya cukup memuaskan di penutup ini kalau dilihat sesuai ya dengan judulnya, yaitu lingkunganmu awal masa depanmu. To be honest, waktu itu aku mikir bahwa aku harus bikin penutup yang mana pembacanya setidaknya tuh bilang boleh juga gitu ya, and choose my essay. So penutupnya it's quite good.
Anyway, setelah aku menyelesaikan esaiku, aku minta review juga ke alumni penerima beasiswa SCJ tingkat sarjana. Awalnya aku kenalan lewat Instagram dan akhirnya minta bantuan kakaknya untuk mereview esaiku. Karena saat itu aku nggak punya mentor, maka aku bertanya dan meminta bantuan langsung ke alumni beasiswanya. Dan dengan di-review itu tentunya esaiku banyak diberi feedback lebih terstruktur dan alhamdulillah berhasil lolos ya. Jadi buat teman-teman, kalau kalian misalnya mau daftar sesuatu terus ada esainya, kalian boleh banget loh tanya-tanya ke alumni sebelumnya, karena kadang menurut kita tulisan yang udah dibuat itu udah bagus, tapi sebenarnya menurut orang lain masih belum. Jadi kita bisa perbaiki dari feedback yang diberikan. Oke, semoga video ini bisa membuka pandangan, especially for me, bahwa dalam membuat esai itu, it's okay kalau nggak perfect, karena menulis itu sendiri adalah sebuah proses dari apa yang kita ketahui dan bagaimana kemampuan kita menyusun sebuah ide saat itu. So, thank you so much for watching and see you!